dakwah sebetulnya. Kayak pilihan lurah aja. Jangan seperti itu. Setelah Rasulullah SAW itu nggak ada orang sempurna 100% itu nggak ada. Mesti ada orang itu kelemahannya. Tetapi walaupun begitu Allah menyuruh kita untuk taat amir, ya udah, amirnya siapa saja asalkan nggak dibawa ke selokan ya jalan aja. Insya Allah malaikat. Kita ini kerja istimai seperti naik bis, sopirnya siapa saja asalkan sampai Surabaya sih nggak apa-apa. Bukan pokoknya saya harus sopirnya, bukan. Di belakang jadi penumpang malah tinggal tidur aja sudah sampai. Ada dalam Quran amir itu mesti masuk surga? Kan enggak ada. Untuk apa kita mesti jadi amir? Orang iman tuh pikirnya mesti masuk surga, bukan mesti jadi amir. Enggak penting jadi amir itu. Yang penting ada amirnya. Itu perintah Allah. Siapa yang jadi, itu Allah yang menjadikan pada hakikatnya. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar mau wafat, maka beliau telah menunjuk amir, yaitu Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mau wafat, maka orang-orang datang, ya Amirul Mukminin. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau wafat menunjuk amir sebagai penggantinya. Lah ini kami mohon ditunjuk juga amir biar nanti tidak terjadi perbedaan pendapat. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, dulu Rasulullah wafat tidak menunjuk amir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk umat ini, maka dikumpulkanlah umat ini kepada orang yang terbaik, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya tidak akan nunjuk amir, katanya. Nanti kalau memang Allah menghendaki kebaikan untuk kamu, nanti kan oleh Allah dipilihkan sendiri amir yang terbaik. Dah nggak mau saya. Masa saya ini mati juga masih suruh mikul umat, katanya beliau. Waktu hidup saya tanggung jawab umat, kalau sudah mati saya jangan kamu bebani lagi, udah itu urusan kamu, saya mau mati saya. Sayyidina Umar. Nanti kalau kamu itu memang dikehendaki oleh Allah baik, nanti kan dicarikan amir sendiri oleh Allah, dipilihkan sendiri. Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab wafat, Allah pilihkan amir terbaik buat umat ini, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi semulaikan kita memandang apa-apa itu dengan iman itu semulaikan. Jangan memandang dengan pikiran-pikiran orang politik. Memandang pikiran itu dengan iman. Itu orang itu jadikan amir, hakikatnya Allah SWT yang menjadikan. Sudah, asalkan dia tidak mengajak maling aja, pokoknya jalan aja terus. Insyaallah semulaikan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Karena ini penting malaikat. Ya Sayyidina Abu Bakar ini orangnya itu mantap kan. Karena beliau ini selalu mantap dalam menghadapi masalah apapun, akhirnya menjadikan umat mantap juga. Inilah yang dikatakan Sayyidina Umar, pelajaran Abu Bakar sehari lebih baik daripada Umar dan keluarganya seumur hidup. Nah, kita ini mantap, insya Allah malaikat. Kita dalam dakwah ini perlu kemantapan. Nabi mengatakan man burika fi syai'in falyalzamhu. Siapa yang dibarokai oleh suatu hal, hendaklah dia pegang itu perkara itu. Nah, dakwah ini semalekan, ini usaha dakwah sekarang ini yang Allah telah datangkan kepada kita ini, sudah Allah tampakkan barokahnya di seluruh dunia, maka kita pegang. Jangan kita ada ragu sedikit pun. Ini usaha dakwah sudah Allah tampakkan barokahnya di seluruh dunia, pegang itu.
Itu pesan Nabi. Jangan nanti di tengah jalan kita mikir-mikir barangkali ada terobosan yang lebih bagus. Itu nanti kamu tidak jadi siddiq. Jadi orang yang belum bunglon, mulah malih rakaruan. Ya itu nanti kita tidak akan berhasil. Kita jadi orang siddiq. Ya namanya pemikiran manusia. Syekh Ilyasan juga manusia, Syekh Yusuf manusia, orang Nizumuddin kan juga manusia, saya juga manusia, saya juga punya otak, saya juga ngaji, maka saya mau bikin cara sendiri. Jangan begitu. Nabi pesan, kalau Allah sudah memberkahi seseorang, hendaklah dia pegang. Kamu memang orang pandai, walaupun ngantuan kamu itu pandai, tapi belum tampak barokahnya. Masjid kamu itu masih kosong. Pandainya pandai, termasuk pandai ngantuk, gitu. Tapi barokahnya itu belum tampak. Jangan macam-macam kamu, jangan begitu. Katanya Mas Syekh Nizumuddin orang, saya juga orang. Iya orang, tapi lain. Ini orang yang sudah Allah barokahi kerjanya. Lah kita ini kelihatannya belum ini. Dan barokahnya itu loh seluruh dunia. Maka Nabi pesan, man burika fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa yang sudah dibarokai dalam satu kerja, hendaklah dia ini pegang. Ini para ulama mengembangkan perkara ini bukan masalah dakwah saja, termasuk masalah ekonomi. Orang punya pekerjaan pertanian, sudah jalan semua, gitu. Itu pegang itu kerja gitu. Jangan punya pikiran baru. Akhirnya sawahnya dijual, ininya dijual, mau bikin showroom mobil, tahu-tahu bangkrut. Kamu itu bertani sudah berkah jalan, sampai sekarang juga masih hidup. Kok cari perkara-perkara baru? Masukkan saham ke internet. Dengan pikiran saya mau tidur di rumah, takaza duit datang sendiri, tahu-tahu ditipu jual rumah. Itu gara-gara man burika fi syai'in falyalzamhu, tidak dijaga. Kamu itu apa itu ngembala kambing itu juga sudah jalan terus sampai sekarang, anaknya makan, istrinya makan. Kok mau usaha internet, usaha apa? Setelah bangkrut baru datang, Pak Kiai amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya satu aja, sabar. Udah gitu aja. itu penyakitnya Karkun itu. Orang tuh yang mantap urusan apa saja, jangan gonta-ganti. Orang begitu nggak akan pernah benar itu. Urusan apa saja, apalagi urusan agama ini yang sudah Allah tampakkan barokahnya di mana-mana, maka kita pegang sungguh-sungguh. Termasuk contohnya Siddiqah, Siti Hajar. Beliau dipesan oleh Nabiullah Ibrahim, kamu di sini aja Hajar, jangan pergi kemana-mana. Pokoknya di lokasi ini, Masjidil Haram. Beliau kehausan, kelaparan. Beliau lari ke sofa cari air, nggak ketemu. Lari ke Marwah cari air, nggak ketemu. Lari lagi ke sofa, sudah tahu nggak ada air, kok masih ke situ lagi. Lari lagi ke Marwah, tidak ada air. Lari lagi ke sofa sampai berkali-kali. Karena apa? Beliau sudah dipesan oleh Nabiullah Ibrahim nggak boleh pergi kemana-mana, maka beliau usaha, tapi usaha dalam areal yang telah ditentukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi situ aja, lari sana lari sini, tiba-tiba datang pertolongan Allah, keluar air Zam-Zam, padahal asalnya nggak ada itu. Maka kita ini begitu juga, hari-hari silaturahim dakwah, hari-hari silaturahim dakwah.
nggak ada yang mau, sudah terus saja. Nah, Siti Hajar, Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa. Lama-lama nanti kan ada yang mau. Maka setiap orang haji baca ayat itu, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sofa dan Marwah itu adalah syiar agama Allah. Syiar agama Allah. Sofa itu loh, gunung kecil gitu, jauh dengan Gunung Lawu ini, gunung kecil aja. Kok dikatakan oleh Allah syiar agama Allah? Kenapa tidak Gunung Lawu syiar agama Allah? Kenapa tidak Gunung Himalaya yang paling tinggi itu syiar agama Allah? Sofa Marwah itu syiar agama Allah. Karena di sini mengandung sejarah. Sejarahnya orang mantep, walaupun zahirnya itu kayak nggak ada hasilnya, tapi mantep. Sofa Marwah lama keluar air Zam-Zam. Begitu juga kita sudah kerja dakwahnya 5 amal masjid terus saja, jalan nggak jalan pokoknya terus saja, nanti lama-lama kan jalan. Insya Allah malaikat. Ini termasuk sifatnya siddiq, orang yang mantep. Hadi mulaikan Allah Ta'ala. Wasyuhada, ini sof yang ketiga, kita disuruh mengikuti jalannya orang-orang syuhada. Orang syuhada itu orang yang punya prinsip siap mati untuk agama. Bukan siap 4 bulan, siap mati. Nah, kalau 4 bulan tapi belum siap mati, masih telepon aja ke rumah itu belum siap mati kelihatannya. Nah, kalau sudah siap mati itu nggak telepon-teleponan. Iya tuh malaikat, sudah siap mati kok telepon? Apa ada orang di kuburan telepon? Nah, itu belum siap mati itu namanya. Nah, siap pulang, namanya siap pulang, bukan siap mati. Maka semalakan Allah Ta'ala kita disuruh ngikuti itu jalannya syuhada. Syuhada itu siap mati untuk agama, siap mati untuk ridha Allah. Latihannya 4 bulan ya. Kemarin sudah dikatakan dalam bayan maghrib tadi, 4 bulan itu adalah kurikulum supaya kita ini kayak kurikulum sekolahan itu supaya pinter tuh caranya begitu. Tapi belum tentu kalau 4 bulan terus pinter, betul, belum tentu. Kayak orang itu sekolah itu juga ada yang naik-naik malah drop out, diusir dari sekolahan karena nakal, itu juga ada. Maka semalakan Allah Ta'ala syuhada, kita ini punya prinsip, mau apa kamu? Saya ingin mengorbankan diriku, hartaku, nyawaku untuk ridha Allah. Kemudian yang keempat, sholihin, orang-orang soleh. Orang soleh itu orang bagaimana? Apa saja pakai tertib, itu namanya soleh. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan, itu namanya soleh. Kalau dia jadi ayah ya pakai tertibnya ayah, kalau jadi ibu ya tertibnya ibu, kalau jadi petani ya pakai aturan syariat dalam pertanian. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, pertanian itu kata para ulama satu usaha, belum tentu mendatangkan hasil, tetapi yang akan mendatangkan hasil itu taat kita kepada Allah di dalam waktu bertani, bukan pertaniannya itu. Perdagangan itu tidak ada jaminan akan sukses. Yang akan mendatangkan kesuksesan itu taat kita kepada Allah dalam perdagangan.
Insya Allah malaikan. Ini penting malaikan. Yang penting bukan dagangnya itu, yang penting taat kepada Allah dalam perdagangan. Nanti kalau taat kepada Allah pada perdagangan, at-tajir as-sadiq al-amin yuhsyaru ma'al anbiya wasyuhada. Pedagang yang bisa dipercaya, yang nggak pernah bohong, akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang mati syahid. Maka yang dipikir itu kalau dagang itu bagaimana taat kepada Allah dalam perdagangan, taat kepada Allah dalam pertanian, taat kepada Allah di dalam berumah tangga, taat kepada Allah dalam segala urusan. Nanti kita akan sukses terus. Bukan pertaniannya, taatnya kepada Allah di dalam pertanian. Bahkan bukan ateis saja, bukan sholatnya yang menjadi hebat itu, taatnya kepada Allah waktu sholat. Nah, sholat kok tidak taat pada Allah itu apa ya? Ada ya? Ada. Waktu sholat hatinya ke pasar, ke ladang, itu kan nggak taat itu. Kita dalam sholat disuruh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan jiwa ragaku kepada pencipta langit, pencipta bumi.